Kalau suami itu sudah soleh, sudah betul, punya ilmu, semua yang dilakukan betul ini, kok istri tidak mensupport atau tidak membantu suami, ini bisa ditendang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkut tentang perempuan. Ini makhluk Allah yang paling istimewa sebenarnya. Makhluk Allah yang paling istimewa. Kalau dibanding laki-laki itu justru perempuan lebih istimewa daripada laki-laki. Meskipun dari penciptaan karakter manusia Allah mengistimewakan laki-laki. Seperti Nabi tidak ada yang dari perempuan. Nabi itu semuanya dari laki-laki. Tapi selain kenapa? Salah satu hikmahnya Nabi itu tidak dari perempuan, ya karena perempuan interaksinya terlalu terbatas. Interaksinya perempuan itu terbatas. Dan menanggung penyiksaan dari umatnya itu terlalu pedih. Karakter perempuan tidak bisa tahan. Maka Nabi karena cobaannya lebih besar, lebih berat, Allah mengutusnya para laki-laki yang memang karakternya itu kuat. Dari segi fisik, dari segi mental, dari segala hal. Ini keistimewaannya laki-laki. Tapi perempuan tidak perlu menanggung beban berat. Tidak perlu menghadapi hal-hal yang sulit, tidak. Karena fungsi perempuan itu adalah sebagai pembantu. Artinya musa'id. Apa kalau dalam bahasa kitanya itu asisten. Jadi kalau peran suami itu sebagai palang, maka yang menjadikan support, yang membantu semuanya adalah istri. Oleh karena itu kalau istri suatu saat itu tidak bisa membantu suami, istri bisa ditendang. Kalau suami itu sudah soleh, sudah betul, punya ilmu, semua yang dilakukan betul ini, kok istri tidak mensupport atau tidak membantu suami, ini bisa ditendang. Makanya dicontohkan istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot, istrinya siapa lagi, banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi fungsi sebagai istri. Makanya Nabi yang diutus oleh Allah laki-laki, istri itu harus mensupport. Kalau mensupport nanti akan memiliki keturunan yang bisa dibanggakan. Dicontohkan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri, Siti Sarah misalnya. Siti Sarah ini Sayyidati Sarah memiliki anak namanya Ishak. Namanya Ishak yang diangkat menjadi nabi. Ibunya soleh Siti Sarah. Sehingga melahirkan seorang anak Nabi Ishak. Dengan kesalehan Siti Sarah mendukung, mensupport Nabi Ibrahim alaihi salam, dikaruniai anak namanya Ishak. Ishak beranak sampai Yakub. Yakub sampai Bani Israel, sampai nabi-nabi banyak sekali dari Bani Israel, keturunannya Nabi Ishak. Gara-gara Siti Sarah yang mensupport suami Nabi Ibrahim. Istri yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar juga sama, ditinggal kemanapun perjuangan Nabi Ibrahim, setia rela. Bahkan waktu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, anak masih kecil, baru umur berapa hari, ditinggalkan, tidak ada air, tidak ada apa, tapi setia. Dengan kesetiaannya mensupport dakwah daripada suaminya Nabi Ibrahim, terlahirlah itu anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail sampai turun sampai Sayyidina Adnan, turunlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cikal bakal. Tetapi kalau istri tidak bisa berfungsi sebagai pensupport atau pembantu suami yang seperti itu, jangan dikira nanti akan baik-baik saja. Ancamannya lebih berat. Kalau tidak ditendang, kalau Nabi memang harus maksum, maka siapapun yang tidak mensupport yang dulu itu akan ditendang, disiksa langsung. Nabi Lut bagaimana istrinya, Nabi Nuh bagaimana istrinya, semua nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi nabi-nabi yang istrinya mensupport dan mendampingi suami seperti itu enak dan akan memiliki keturunan yang baik-baik. Ini yang harus diperhatikan. Makanya fungsi istri di dalam rumah ketika sudah berkeluarga adalah sebagai asisten. Bukan berarti nanti tidak punya ide, enggak, namanya asisten itu semuanya saling mengisi.
Kalau suami tidak bisa begini, maka suami ada istri ada solusi. Jadi kayak partner. Makanya dalam hadis Rasulullah menjelaskan dalam hadis wada itu, ala istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin lakum, kata Rasulullah dalam ketika haji wada. Ingat-ingat wahai sahabatku, wasiat dariku, perhatikanlah perempuan, buatlah hal-hal yang baik untuk perempuan, karena perempuan ini fungsinya, mereka itu ibarat kayak tahanan, tahanan, tidak bisa maju di depan, tetapi selalu di belakang mensupport. Kalau misalnya yang terkenal orangnya, karena yang ini orang mau kebutuhan siapa, kebutuhannya sama bapaknya, ibunya paling buatin kopi, buatin wedang, ya kan, padahal masak yang membuat kebutuhan semuanya. Padahal perannya itu lebih besar ibu-ibu daripada suami dalam hal ini. Makanya suami harus memperhatikan betul bagaimana kebaikan sang istri. Dan ini fungsinya, fa innahunna awanin lakum, kata Rasulullah. Maka fungsi istri dalam rumah tangga itu berat sekali. Makanya sangat istimewa. Gak perlu ibadah banyak. Kalau sudah punya suami, dengan sholat yang banyak, dengan puasa yang banyak, dengan sholat puasa itu hanya tambahan. Tetapi istri ketika di dalam rumah kemudian menjadikan suami tenang, tentrem, damai, tidak harus marah-marah terus, sejuk. Ini istri itu cerminan daripada bidadari-bidadari yang menjelma di dunia. Jadi perempuan-perempuan yang menjelma bidadari di dunia. Nantinya kalau meninggal dunia jadi raja dari ratunya para bidadari. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Makanya perempuan itu berat sekali. Sekalipun berat, kedudukannya itu sangat istimewa. Tidak perlu banyak ibadah, tidak perlu, memang diperlukan, cuman ini tambahan saja. Tapi kalau ibu-ibu tahu sejatinya gak perlu yang susah-susah, membuat suami senang, membuat senyum, itu sudah pahalanya gak karu-karuan, mengalahkan yang lain.